Oke guys, kembali lagi di Bala Bali Channel dengan saya di program kami yang terbaru yaitu It's Me. Pada hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu saya yang pertama sekali, yaitu adalah Wakil Ketua Karang Taruna Jagrawinangun, yang dimana pada hari ini kita akan membicarakan dengan topik program-program Karang Taruna di saat masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oke? Namun sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, karena kita juga sudah sering bertemu ya, kita juga harus berbicara, jadi saya lebih enak jika tidak pakai masker. Nah, karena seperti itu, mohon maaf sekali, saya akan lepas masker dulu. Semoga teman-teman memaklumi. Oke, kita buka masker dulu ya. Guys, pada hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Karang Taruna Jagrawinangun, Desa Kesiman Bedilan. Nah, pada saat ini topik pembicaraan kita adalah program-program dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna yang keberapa ya Pak Yan? Yang ketujuh. Oke, yang ketujuh ini. Nah, jadi karena benar-benar sekarang ini adalah masa-masa pandemi, bagaimana cara-cara dari Karang Taruna Jagrawinangun ini untuk menjalankan kegiatannya. Jadi lebih tetapnya kita akan langsung saja dengarkan dari narasumber kita, yaitu Pak Yan Adi Saputra. Silakan Pak Yan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenalkan, nama saya Yan Saputra, yang selaku Wakil Ketua Karang Taruna. Baik, ya langsung saja. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tahun ini, yaitu acara Bulan Bakti Karang Taruna. Adapun kegiatan yang ada di acara Bulan Bakti Karang Taruna itu, yang pertama yaitu lomba mengundang tunggal dan lomba barong. Yang kedua yaitu adalah lomba futsal anak-anak, dan yang ketiga itu acara puncak Bulan Bakti Karang Taruna. Oke, jadi kurang lebih ada tiga kegiatan. Nah, jadi yang pertama ada lomba barong dan lomba mengundang. Yang kedua ada lomba futsal, yang ketiga ada puncak acaranya. Oke, kita akan berbicara lebih detail sekali ke acara masing-masing. Nah, yang pertama yaitu dari lomba mengundang tunggal dan bapang barong. Itu lomba atau kejuaraannya itu terpisah atau jadi satu nih ke Pak Yan lagi? Terpisah. Terpisah. Jadinya lomba barong beda, lomba kenal beda. Bukan seperti itu. Artinya rangkaiannya seperti artian penilaiannya yang pisah, cuman lomba ini kan jadi satu. Oh, oke. Maksudnya penilaiannya bisa-bisa, jadi lomba barong nilai barongnya, lomba kenalnya ada nilai kenalnya. Artinya di kejuaraannya juga ada dua ya? Ya, jadi ada dua kejuaraan, jadinya ada juara kenal dan juara barong. Oke. Nah, sekarang untuk teknis deh Pak Yan. Untuk kriteria kan udah ya. Nah, apa yang mendasari awalnya kenapa sih kita bisa ingin membuat perlombaan barong di Kesiman Bedilan ini? Bagaimana itu ya? Apakah itu urgent sekali, penting sekali, atau bagaimana? Menurut kita sendiri, adapun adanya kita perlu mengadakan lomba kandang tunggal dan lomba barong ini yang perlu pembibitan, khususnya pembibitan khusus di Desa Kesiman Bedilan. Hanya ke depan kita pikir ke depan, artinya kalau ada mungkin perlombaan di ajang-ajang lebih tinggi lagi, mungkin kita di Karang Taruna sudah punya mungkin yang sudah mapan. Satunya perlombaan ke depan. Dan yang kedua mungkin menurut saya juga karena kita di Desa Kesiman itu juga adalah desa tua ya, yang memiliki culture lebih lebih luas gitu. Maksud saya adalah kita punya Pangrembongan sebagai ikon kan. Nah, jadi setidaknya banyak susunan yang pasti dimiliki oleh Desa Kesiman ini secara umum. Nah, maka dari itu mungkin menurutnya Pak Yan, kita penting ada orang yang bisa menarikan barong itu sendiri gitu kan. Ya, oke. Nah, dan yang ketiga nih secara teknis, karena kan sekarang kan masa pandemi nih, jadi ada larangan atau ada himbauan untuk mengurangi kerumunan. Nah, itu bagaimana cara Karang Taruna menyikapi bahwa kita kan ketahui bersama nih bahwa lomba barong dan mekendang itu pasti akan mengundang daya tarik yang tinggi Pak ya. Benar nggak sih? Ya, jadi daya tarik itu pasti tinggi sehingga penonton itu pasti bakalan
ingin menonton hal itu gitu. Nah, bagaimana sih strategi dari Karang Taruna untuk menjalankan kegiatan itu? Baik, bro. Ada pun strategi yang kita jalankan pada kegiatan ini dalam artian dan masih dalam suasana COVID. Nah, suasana COVID. Jadi yang berpikir keadaan teman-teman semua, ya, di Karang Taruna berpikir lomba ini tidak bisa di tempat. Oh, jadi artinya dalam artian lomba ini kan ke masing-masing bayar, khususnya di desa Semangkiran. Artinya kita sebagai panitia dan dewan juri akan keliling. Oh gitu, iya, benar. Dan juga akan di-live-kan di Facebook Desa Semangkiran dan IG Karang Taruna. Ya, mengurangi penonton. Benar. Oh, jadi rencananya adalah tempatnya tidak nyentral di satu tempat, guys. Jadi perlombaan ini yang akan jemput bola adalah panitianya. Jadi mereka bisa berlomba mau di Banjarnya atau di rumahnya atau dimanapun itu mereka bisa lomba di sana. Tapi secara live ya, bukan virtual kan? Bukan virtual. Jadi juri lah dengan panitia yang akan mendatangi mereka, gitu kan? Nah, oke. Jadi setidaknya sudah dapat mengurangi kerumunan itu, artinya ya. Dan benar mematuhi protokol kesehatan. Pastinya itu yang penting, guys. Nah, selain itu juga untuk mengurangi kerumunan itu sendiri juga kegiatan ini akan di-live-kan ya? Di-live-kan di Facebook dan di sosial media kan ya, sosial media. Mungkin nanti di channel YouTube ini juga akan kita live-kan juga, kita akan ke sana. Ya kru ya. Oke, sip. Oke, kita akan live-kan juga, kita akan sponsori kegiatan bulan Bakti Karang Taruna yang ke-7 ini. Oke, guys. Oke, lanjut. Yang kedua, acara yang kedua nih. Oke, untuk Barong dan Gendang sih saya rasa udah sangat jelas sekali ya. Jadi tidak perlu ada perdebatan lagi, di mana Karang Taruna sudah memikirkan hal itu, ya kan? Oke, sekarang untuk lomba futsal anak-anak nih. Nah, ini nggak mungkin kan mereka bertanding futsal di Banjarnya masing-masing. Nah, ini bagaimana cara dari panitia Bulan Bakti Karang Taruna ini untuk menyikapi hal itu? Gimana, Pak ya? Terima kasih, Dok. Mungkin untuk kegiatan futsal ini kami sama juga. Dalam artian ini kegiatan futsal ini di satu tempat. Cuman kami batasi. Dalam artian seperti kegiatan yang dulu yang sudah Karang Taruna jalankan untuk futsal itu kan bebas ya. Nah, sedangkan sekarang kita tidak ada penonton, kita batasi. Cuman ada 3 official, mantan juru 3 official dan tim yang bertanding. Kita batasi sana dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, jadi intinya tidak boleh membawa supporter. Iya, tidak boleh membawa supporter. Tidak boleh membawa penonton. Jadi perlombaan ini tetap berjalan hanya dengan timnya saja. Ya. Yang bertanding saja lah itu ya. Gitu. Oke. Nah, itu juga satu cara, guys, bahwa dalam hal ini Karang Taruna Negeri Wedang ini sangat inovatif sekali untuk menjalankan kegiatannya, yang dimana lomba futsal pada tahun ini tetap dilaksanakan, namun tidak boleh ada penonton yang menonton ataupun tim itu tidak boleh membawa supporter. Nah, sehingga tetap ada keterbatasan orang dalam penyaksian hal tersebut gitu ya. Dan selain itu kan juga futsal ini penting kan ya, ya. Penting. Karena kan saat masa pandemi sekarang ini imun tubuh itu sangat penting untuk melawan virus kan ya. Jadi jika udah olahraga, setidaknya kita bisa sehat ya, sekarang. Oke. Nah, itu 2 hal kegiatannya yang dijalankan oleh Karang Taruna Jagorawinangun dalam bulan bakti yang ke-7. Nah, sebelum ke puncak acara nih, saya ingin nanya, kenapa sih kegiatan ini harus berjalan? Padahal kita ketahui bersama kan pada saat ini kita lagi COVID nih, kita lagi pandemi, kita lagi COVID, semuanya artinya lagi dalam suasana COVID. Tapi kenapa Karang Taruna harus menjalankan kegiatannya itu? Mungkin saya mewakili pertanyaan masyarakat mungkin ya. Terima kasih, Jok. Mungkin itu yang dulunya dalam artian berpikir sama teman-teman yang berpikir bahwa kegiatan ini akan tidak jalan karena adanya COVID. Jadi anggaran nggak ada, anggaran tidak ada karena sebelum anggaran katanya dibilang akan difokuskan ke COVID. Ya, sedangkan cek yang cek ke kantor desa bahwa kegiatan ini harus jalan. Harus jalan. Jadi ini dari pemerintah juga dari kan? Pemerintah juga ya. Dari pemerintah untuk
menjalankan kegiatan ini untuk mencapai 80% kegiatan desa. Oh, artinya serapan anggarannya. Serapan anggarannya. Oh, iya. Karena itu hanya ini yang bisa dijalankan untuk mencapai 80% itu kegiatan gitu. ya. Sedangkan kegiatan bulan bakti yang lain seperti kegiatan bulan bakti LPM, bulan bakti PKK itu tidak ada. Iya. Sedangkan ini yang Terakhir kan? Terakhir ya untuk kegiatan di tahun ini. Oke. Nah, jadi boleh saya simpulkan ya dikit ya. Jadinya kegiatan ini harus berjalan, ini pun tuntutan dari pemerintah juga. Karena serapan anggaran di desa juga harus mencapai targetnya yang mungkin 80% lah dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengakibatkan mau tidak mau kegiatan ini harus berjalan. Cuma saya kagum guys, kenapa? Karena dengan semua keterbatasan keadaan seperti sekarang ini, Karang Taruna kita masih bisa berpikir, masih bisa melakukan inovatif dan bagaimana ya, mensinkronkan situasi dan kondisi, ya kan seperti itu kan. Nah, dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nadi tadi. Nah, jadi teman-teman semua bisa kita saksikan nanti ya di live untuk lomba Karang Taruna ini, ya benar. Facebooknya di mana? Facebooknya di Desa Semangtilan. Oke, dan di gininya IG-nya IG Karang Taruna dan IG YouTube. Oh, di IG Taruna juga disiarkan juga ya. YouTube Bala Bali channel sepertinya kita akan support nanti, tenang saja Pak Yan. Oke. Ya oke, itulah tadi dua kegiatan yang sudah dijalankan, yang nantinya akan dijalankan oleh Karang Taruna Jagrawinangun. Oke, untuk yang terakhir nih, kita ketahui bersama dari dulu kan kegiatan bulan bakti Karang Taruna itu sangat-sangat mewah ya biasanya ya. Nah, kalau sekarang bagaimana konsepnya dengan adanya pandemi ini? Untuk konsep bulan bakti yang sekarang mungkin kita mau ambil konsep sederhana, tidak seperti yang dulu kita adanya di hotel dan luarnya sebagai mengundang bintang tamu yang banyak, mengundang tamu yang banyak. Sekarang tidak, yang kita tetap batasi dan mematuhi protokol kesehatan kegiatan ini sederhana. Oke, intinya adalah sederhana tapi bermakna. Itu oke guys. Dan saya harapkan nih Pak Yan, jika memang ada dana lebih, bisalah dibuatkan juga suatu kegiatan bakti sosialnya, mungkin dengan memberikan bantuan apa gitu kepada masyarakat kita yang mungkin belum tersentuh bantuannya ya. Jadi saya apakah ada rencana nggak seperti itu? Yang dari Karang Taruna ada rencana teman-teman untuk menjalankan kegiatan yang seperti katakan mungkin sebatas untuk teman-teman yang belum mendapatkan bantuan khususnya di banjar-banjar yang ada di desa Semangtilan ini. Oke, intinya kita sudah berusaha pasti pelada ya. Oke, terima kasih Pak Yan pada hari ini bincang-bincang kita sangat-sangat santai sekali, dan kita berharap dengan adanya podcast ini atau bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua Karang Taruna ini, setidaknya mungkin ada di masyarakat yang masih ragu atau bertanya tentang kenapa sih Karang Taruna seperti ini, kenapa sih begini pada saat situasi seperti ini. Nah, inilah jawabannya. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya semua. Jika teman-teman ingin menyaksikan nanti seluruh rangkaian acara yang dibuat oleh Karang Taruna Jagrawinangun, teman-teman bisa tonton live-nya di IG Karang Taruna Jagrawinangun dan IG Taruna Truni Desa Kesenangan Pedilan, dan ada juga di Facebook Desa Kesenangan Pedilan, dan tentunya ada di YouTube channel Bala Bali Channel. Oke, sekian dulu pembicaraan saya pada hari ini. Ingat di like, share, komen, dan di subscribe. Oke, thank you. Bye. Ingat jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.